Oke guys, setelah sekian lama berusaha untuk menjadi YouTuber, mungkin beberapa dari kalian udah tahu, gue pernah coba untuk membuat YouTube channel beberapa tahun yang lalu, beberapa kali. Gue telah memutuskan untuk sharing tentang kisah-kisah keseharian dan nilai-nilai yang gue pelajarin dalam kehidupan gue. Dan gue hari ini pengen membuat video yang membahas tentang 3 hal utama yang gue pelajarin selama tahun 2022. Tentu aja gue nggak cuma pelajarin 3 hal ini, gue pelajarin banyak hal lainnya, tapi ini adalah 3 hal key takeaways yang gue pelajarin sama 2022, karena kalau gue bahas semuanya, pasti nggak akan cukup, pasti akan terlalu panjang ya. Yang pertama gue pelajarin adalah kesabaran atau patience. Jadi selama 2021-2022 ini adalah masa-masa dimana menurut gue kesabaran seseorang ya untuk menjalani suatu proses itu diuji ya. Selama 2021-2022 kita tahu banyak banget kasus-kasus penipuan, kasus-kasus investasi bodong ya, dimana orang-orang itu ditawarkan tawaran yang menggiurkan tentunya untuk menjadi kaya secara cepat. Misalkan orang itu nggak bisa sabar, nggak mengerti bahwa semua itu nggak ada yang instan, membutuhkan proses ya, orang itu jadi tergiur, jadi tertipu, jadi terlena, jadi akhirnya menginginkan hasil yang cepat ya. Khususnya dalam hal finansial sih ini gue omonginnya ya. Tapi patience ini sebenarnya bisa diterapin ke banyak banget hal ya. Oleh karena itu gue belajar bagaimana caranya untuk lebih menghargai proses, lebih enjoy dengan proses, karena gue tahu semua itu pada akhirnya akan berbuah. Yang kedua adalah feeling of content atau merasa cukup. Jadi seperti yang tadi gue bilang, pada saat 2021-2022 banyak banget ya tawaran-tawaran atau kesempatan-kesempatan yang sangat menggiurkan. Banyak orang jadi serakah, banyak orang jadi pengen cepat, jadi pengen semuanya jadi serakah. Di situ gue belajar bahwa orang itu, manusia itu kadang-kadang memang susah untuk merasa puas. Setelah mencapai A, mereka pengen ke B. Setelah mencapai B, pengen ke C. Setelah C, mencapai ke D. Ini terjadi karena adanya keserakahan. Nah, keserakahan itu muncul karena adanya perasaan tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Contoh yang paling simpel, ketika penghasilan seseorang itu naik, cenderung pengeluarannya juga naik dan bahkan bisa lebih besar daripada pemasukannya sehingga orang tersebut ngutang. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, kenikmatan duniawi ini yang berusaha kita beli sebetulnya nggak akan ada habisnya. Memang di atas langit pasti ada langit lagi, pasti ada langit lagi. Selalu ada yang lebih dari yang lebih. Dan dari sini gue sadar dan belajar bahwa satu-satunya cara untuk menjadi bahagia adalah dengan mensyukuri dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, action is better than perfection. Gue sadar semenjak teman-teman gue ini lagi banyak yang lulus kuliah dan lain sebagainya, sebetulnya banyak banget orang-orang yang punya ide-ide cemerlang, tapi sayangnya semuanya itu nggak ada yang dieksekusi. Mungkin banyak banget faktor-faktornya, tapi salah satu faktor terbesar itu menurut gue adalah ketakutan. Ketika kita mau mulai sesuatu yang baru, pasti aja ada yang kita takutin. Takut inilah, takut itu, takut bakal jadi kayak gini, takut bakal jadi kayak gitu. Padahal hal ini tuh sebenarnya baru terjadi tuh di pikiran kita aja, baru asumsi kita aja. Dari situ gue belajar untuk selalu melakukan terlebih dahulu. Jangan tunggu kondisi atau situasi itu menjadi sempurna, baru kita mau mulai, tapi mulai dulu, lalu pelan-pelan kita atur, kita kondisikan ulang, sehingga kondisi tersebut sesuai dengan apa yang kita idealisasikan. So, itu dia 3 key takeaways gue selama tahun 2022. Sebenarnya masih banyak banget tentang money, tentang giving, tentang empathy. Tapi kalau misalnya gue bahas semua di video ini, pastinya terlalu panjang. So, terakhir, gue pengen ngebahas tentang satu hal, satu prinsip, satu value yang pengen banget gue kembangin untuk tahun 2023 nanti kepada diri gue sendiri, yaitu adalah disiplin. Doing what you need to do even when you don't feel like it. Melakukan sesuatu bukan karena kita mau, tapi karena itu adalah suatu keharusan. Walaupun menurut gue di tahun 2022 ini gue udah bekerja dengan sangat keras, tapi menurut gue masih kurang berdisiplin. Kadang-kadang kalau misalkan gue lagi nggak feeling well, atau gue lagi not in the mood, gue membuat suatu excuse dan melepaskan diri gue dari sebuah tanggung jawab. So if you want more videos like this, jangan lupa untuk subscribe, and jangan lupa untuk ikutin perjalanan gue menuju 2023 yang lebih baik. Thank you guys for watching, and see you in the next video.